banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan amalan doa ini. Padahal ini adalah suatu amalan ketaatan yang Allah tekankan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan ijabah, aku akan kabulkan permohonan-permohonan kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Banyak di antara kaum muslimin bisa jadi tertimpa berbagai macam musibah. Musibah-musibah keduniawian. Ditimpa kefakiran, kemiskinan, kekurangan harta. Bahkan mungkin bisa jadi dia ditimpa rasa sakit yang menaun. Namun dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lari dari dokter ke dokter. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Dari obat anu ke obat ini. Namun tidak menemukan penyembuhannya. Karena apa? Bisa jadi itu disebabkan karena dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i." Sungguh telah kami coba uji manusia itu bil ba'sa, dengan berbagai macam penyakit, wad-dharra, dan kesulitan-kesulitan. Untuk apa? Kata Allah, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk, memelas, berhenti sejenak di depan Allah untuk mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, tolonglah hamba dari kesulitan yang menimpa hamba, tolonglah hamba daripada musibah yang sedang menimpa hamba. Itulah yang Allah inginkan, la'allahum yatadarra'un, agar kalian memelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak lulusan-lulusan universitas kesana kemari untuk mencari kerja namun tidak mendapatkannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kurangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para wanita belum mendapatkan jodohnya, belum Allah takdirkan dia untuk menikah, namun dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doa adalah senjatanya kaum mukminin. Bahkan inti daripada ibadah adalah doa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pengabulan doa bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat. Apa makna kedekatan ini? Ditafsirkan dengan kalimat selanjutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang minta kepadaku idza da'an. Kalau apa? Kalau berdoa. Ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya kalau dia tidak berdoa. Oleh karena itu kata para ulama, ini termasuk ayat yang paling agung, yang paling aneh. Di dalamnya ada rahasia-rahasia. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, wanita yang haid. Maka qul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, huwa adza, ada kalimat qulnya. Tetapi dalam ayat doa ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, langsung Allah jawab, aku dekat, tanpa ada kalimat qulnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi, qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Maka katakan, qul qitalun fihi kabir. Ada kalimat katakan. Lalu dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul, katakan.
Tetapi dalam ayat ini Allah tidak mengatakan kalimat qul, langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku itu dekat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingin berdoa dan mohon kepada Allah tidak usah pakai perantara. Langsung mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan penuh memelas, dengan khusyuk dan merendahkan suaranya. Berdoa langsung pada Allah. Allah mengatakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan langsung mengabulkan permohonan orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Tapi sayang, kebanyakan manusia melupakan Allah sehingga dia pun meninggalkan doa. Dan Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, kata Rasul apa? Bagaimana ya Rasul? Balasan orang yang tidak minta kepada Allah, yaghdabu alaihi. Justru Allah akan marah kepadanya. Ini tentu berbeda dengan keadaan Bani Adam. Kalau Bani Adam, manusia, diminta, itu pasti akan marah. Semulia-mulianya orang, sedermawannya seorang pun, kalau diminta sekali, ya senyum, ya barakallahu fiik, ya jazakallahu khair. Kedua kalinya, senyum juga ngasih. Ketiga kalinya, aduh ini orang tiap hari kau minta terus, cari kerjaan apa, jangan minta terus. Pasti dia akan berkata seperti itu. Oleh karena itu, seorang syair berkata, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama idza yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah apabila kalian meninggalkan doa. Wa bani Adam, tapi beda dengan Bani Adam. Apa Bani Adam? Bani Adam itu kalau diminta yus'alu yaghdabu, pasti dia akan marah. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari kita terkadang mengeluh. Saya sudah berdoa berkali-kali, ya Allah, bertahun-tahun. Aduh, udah ada kali 70 tahun, 70 mulut, tapi enggak dikabulkan. Maka kita katakan, bersabarlah dalam berdoa. Bisa jadi Allah itu senang mendengar rintihan-rintihan seorang hamba. Allah itu senang terhadap doa hambanya. Sehingga Allah tunda itu permohonan-permohonan ibu, permohonan-permohonan bapak. Ditunda untuk dikabulkan karena Allah senang dengan ibadah ini. Dan bisa jadi kalau cepat-cepat dikabulkan nanti lupa sama ibadah, lupa sama zikir, lupa sama tasbih, lupa sama Allah, tinggalin sholat, bahaya. Allah sengaja tunda itu. Sebab ada beberapa orang manusia, dia minta kepada Allah, ketika ditimpa suatu hajat yang sangat mendesak, dia minta kepada Allah. Ketika musibahnya menimpa kepada dia, dia minta kepada Allah. Sesudah doanya dikabulkan, dia tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan zikir, semuanya ditinggalkan. Ini bahaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Apabila manusia ditimpa suatu musibah, suatu penyakit, langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman wa qa'idan, duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, berdoa terus kepada Allah, terus 24 jam. Wa idza marra ka'allam yad'una ila durri massah. Namun apabila musibah itu telah lewat, hajatnya telah dikabulkan, marra ka'allam yad'una ila durri massah, maka dia lupa akan ibadah-ibadah yang lalu, seolah-olah dia tidak pernah memohon kepada Allah. Wal iyadzu billah. Dan perlu ditekankan juga, kalimat ad-du'a dalam bahasa Arab itu mencakup dua materi. Yang pertama yaitu du'aul mas'alah, doa permohonan. Mohon apa? Mohon ampun kepada Allah, memohon hajatnya, memohon agar diselamatkan dari neraka, memohon surga, memohon jabatan, hajat-hajat duniawi ya dia mohon. Ini maka doa masalah. Dan di sana ada jenis yang kedua doa yang mana manusia tidak mengingatnya, tidak mengetahuinya, bahkan lalai. Yaitu doaul ibadah. Doa ibadah. Nah, apa yang dimasukkan doa ibadah ini? Doa ibadah adalah segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian daripada doa ibadah. As-salat dinamakan secara bahasa itu ad-doa. Bagian daripada doa. Berarti salat pun adalah doa.
Begitu juga puasa, haji, isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang puasa harus banyak berdoa kepada Allah. Orang yang haji pun berdoa kepada Allah. Maka setiap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, itu pun bagian daripada doa.